Bisa kali traktiran. Bisa kali. Di sebelah ada tempat makan. Oke. Tapi dari 5 hero masing-masing ya. Gue ngerasa untuk early-nya memang Alter Ego X ini akan pegang banget. Karena Kimi dan juga Kalea. River harusnya punya mereka. Yoi. Dan di early-nya ini bakal enak banget sebenarnya untuk Alter Ego X dan memanfaatkan snowballing effect dari Sun Sin. Tapi dengan hadirnya Hayabusa yang pastinya bakal lebih ekstrim ketika melakukan satu rotasi. Itu perlu diperhatikan dan ini dia. Untuk game pertama kita match pembukaan Alter Ego X berhadapan dengan Big Farm Junior. Oke. Dan untuk farming sih kayaknya bakal aman lah ya. Keduanya nggak bakal agresif banget, nggak bakal yang sampai tabrak di awal. Apalagi dua-duanya tuh power spec ada di level 4. Sementara dari River yang tadi gue bilang nih, ini yang harus dikuasai nih. Biar apa? Biar XP-nya itu bisa jalan dengan bebas, dengan leluasa. Glue versus Esmeralda. Dua-duanya kayak bakal fokus clear dulu sih. Tapi pertikaian tidak bisa dihindari di area River. Magma dalam keadaan yang cukup terpuruk, bahkan first blood didapatkan oleh Garrett di awal-awal permainan. Oke. Kalau memang mereka bisa bawa tempo seperti ini terus-menerus ya, bakal enak nih. Apalagi dari ini item before turtle-nya seperti biasa para gold lane ini akan beli magic defense atau basic defense tergantung dari match up-nya. Dan lihat dari emblem sih harusnya emblem dari Moskov yang lebih menang ya, basic common emblem. Dia akan ada regen juga yang bikin dia lebih sustain di laning, apalagi dari Haritnya nggak pakai FOB, nggak pakai Festival of Blood. Jadi nggak ada HP regen sama sekali kecuali dari regennya aja. Ya, gold lane-nya bakal safety banget dan kayaknya belum akan ada yang gold lane. Iya. Oh, masalahnya sekarang di arah bottomnya Chef Sanji langsung hilang di tengah-tengah pertarungan ketika ada pertikaian menuju ke arah monster jungle. Oke. Dari debut gak ada. Semuanya udah pernah dicoba ya, sudah pernah digunakan juga. Tapi Sansin dari Kaiser nih, 1 kali kemenangan nih. Wah, apakah bisa mengulang positif Magma? Oke. Shadow Strike diantarkan menuju ke arah belakang. Purify dilakukan dan lihat bagaimana sosok dari Brian yang kali ini terkena impact dari adanya satu serangan dilakukan oleh Kimi, tapi ternyata Turtle berhasil diamankan oleh Geras dan kawan-kawan. Bahkan Magma bersama dengan Fading gak selamat. Ada grab-grab yang coba dihantarkan. Becky Syai mencoba untuk mundur, masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Masih aman, tapi kalau pertukaran tetap dirugikan untuk Alter Ego X. Bahkan sekarang ada invade yang coba dilakukan. Ada Coach Shadow, Kaiser masih trustless untuk mundur, tapi sekarang lihat ke arah belakangnya. Magma hadir kembali. Chef Sanji yang menjadi satu korban kah? Tidak, tapi ternyata Chelsea masih ada AOG. Masih bisa untuk menyelamatkan diri. Membeli waktu tadi yang dilakukan oleh Chelsea. Dia tarik supaya teman-temannya bisa kabur, bisa selamat. Dan dia keluar dari pertempuran dengan EOG. Ya memang dari Gatot Kaca juga itu pemaksimalan EOG sekarang perlu banget dimengerti nih. Sama semua kalau bisa. Karena ya itu bukan cuma untuk maju. Bahkan kalau untuk initiate itu nggak, kayaknya jarang banget kena deh. Susah untuk kena gitu kan. Lebih baik untuk follow, untuk nge-secure area atau untuk kabur. Kecuali memang udah ada mungkin dari EXP-nya yang stunner juga. Yang bisa untuk ngasih awal pertarungan. Cici? Dia bisa nge-follow up. Kayak Cici juga bisa dengan curtain call. Sebenarnya banyak sih kalau memang mau ngomongin combo ya. Atau kayak jungle-jungle seperti Fredrin itu bisa jadi juga pilihan yang bisa dikombinasikan bareng dengan Gatot Kaca. Tapi oke, tempo akan turun karena keduanya akan coba farming terlebih dahulu. Pattern jungle-nya selesai baru biasanya ada intensitas yang naik. Cuma ya kalau mereka pengen main safety, pengen main santai, kayaknya di turtle aja sih teamfight-nya. Ya, disitulah kita bakal lihat pertarungan sesungguhnya dari keduanya. Hunter Strike udah jadi Lim di tangan Kaiser. Di Hunter pertama ya. Untuk Isansi sekarang banyak tahu modelnya. Ada yang pakai ke Blade of Despair langsung ke item kedua, tapi Coach Shadow dan juga Shadow Kill. Lihat bagaimana Kaiser dan juga Fadli saling membagi damage-nya. Magma coba untuk melakukan follow up dengan Tidal Strike, tapi sepertinya bukan target yang optimal di arah depannya karena cukup jauh. Cuman dengan tidak ada Shadow Kill, mungkin Turtle bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Mereka bakal coba untuk setup. Action Force coba untuk dihadirkan. Becky Syai dengan flicker bersama dengan Grab Rap coba untuk dihantarkan. Zaman Force menjadi follow up. Tapi untuk Turtle, Kaiser lah sang jawarnya. Tapi tidak dengan Chelsea yang kali tidak selamat. Setelah ada pertikaian yang begitu besar dilakukan oleh anak-anak Alter Ego X. Ya. Karena memang targetnya sedikit berbeda tadi. Plus, ya nggak ada Junks juga kan. Jadi bakal dibawa farming terlebih dahulu. So,
Pelan-pelan tapi pasti. Melihat dari gold yang mulai ketarik oleh Alter Ego X, mereka tahu nih untuk memanfaatkan power spike early dari Kimi dan juga Kalea. Ya. Dan untuk anak-anak G-Farm Junior mereka coba untuk melakukan apa yang mereka bisa. Terutama kasih farming pattern kepada Junks. Karena Trinity kan mahal ya. Betul. Biasanya menit-menit 9 sampai 10 sih. Yang cepet tuh di under 9 pasti cepet banget itu hitungannya. Fat banget. Tapi di menit 9 sampai menit 10 bahkan under 11 lah itu rata-ratanya. Kalau di losing condition biasanya kan under 11. Tapi ya kalau udah jadi Trinity ini masih jadi tanda tanya nih yo. Dia mau mukul siapa? Haris gesit, Kimi jauh, Yisansin juga kayak lumayan gesit. Dia cuma bisa ngefollow nanti siapapun yang coba untuk nabrak. Dari segi item bahkan dari glue-nya belum ada item jadi ya. Black Eye Shield, Molten, ini cuma main darah-darah dulu dia. Sementara Esmeralda udah jadi Enchanted Talisman. Iya, udah punya cooldown ya dari Brian. Cuman mungkin untuk Junks, dia memukul siapa kalau udah jadi Trinity, dia tunggu timing sih. Makan depan-depannya aja, Iya. yang ada dipukul. Ada pukul. Becky Shai mungkin yang bakal menjadi target. Ataupun Magma yang bakal menjadi santapan bagi Junks itu sendiri. Unbreakable coba diantarkan oleh Chelsea. Ada Magma yang sudah men-screening pergerakan dari sang roamer dari G-Farm Junior. Oke. Melihat dari River yang udah mulai dipegang nih setup di turtle selanjutnya harusnya. Alter Ego lagi lebih unggul. Cuma hati-hati pencurian aja. Hayabusa kita tahu kan Shadow Kill into Invulnerable. Dia bisa Retribution juga bareng sambil Shadow Kill. Jadi setupnya harus hati-hati karena levelnya diunggulin sama Kaiser walaupun sebentar lagi aman. Ya. Magma udah pegang rumput. Action pulse coba untuk dilakukan oleh sosok Fadli. Ada konsil yang terdengar. Falling Star Moon mencoba untuk menangkap ke arah paling belakang. Fedor Ice Strike tapi digagalkan begitu saja karena tiba-tiba Aldo dengan Zaman Force dan Chrono Dash-nya. AOG gak sempat dikeluarkan oleh Chelsea. Dan bahkan di arah belakang Brian menjadi korban berikutnya. Gerard, where are you going brother? 3 player dari G-Farm Junior lenyap bersama dengan Turtle yang didapatkan Alter Ego X. Lagi-lagi sudah seperti yang gue bilang. Mereka coba untuk tabrak di turtle yang dimana River itu adalah daerah kekuasaan Alter Ego X. Mereka bisa setup lebih cepat tadi dengan DPS yang lebih pasti juga. Continuous team fight justru akan jadi keuntungan untuk Alter Ego X. Lihat, di mana zoning out yang dilakukan tadi oleh Esmeralda itu nggak ke Harit. Haritnya datang di waktu yang sangat-sangat tepat. Bahkan lagi dan lagi, Moskovnya nggak join, Moskov nggak ready. Tapi ya mereka terlalu jauh menurut gue ya. Mereka yang harus ada di posisi counter setup, bukan yang setup. Kalau dilihat dari tadi kan Turtle 3-nya mereka yang udah di depan duluan. Tidal Strike. Tidak ada Purify yang dimiliki oleh Brian. Membuat dia dalam malapetaka yang begitu besar. Tsunami Slam dan Zaman Force menjadi kombinasinya. Sakit banget sih. Ya sekuat-kuatnya Esme lah ya. Di item pertama Enchanted Talisman gak ada magical defense. Pasti bonyok sama Harit. Plus Starlium dari Harit itu true damage juga. Jadi kayak sekeras apapun dari Esme akan tetap ujung-ujung juga. Yap. Dan keunggulan sekarang berada di tangan anak-anak Alter Ego X. Mereka unggul, mereka pegang kendali. Tapi waktu bisa saja merubah itu semua dengan Junks yang masih belum diajak main. Junks yang masih mencoba untuk mempertahankan laningnya. Watch Shadow. Masih belum ada Shadow Kill. Tapi lihat dengan Fedor Ice Strike mencoba untuk follow up apa yang dibangun oleh Gerard itu sendiri. Bahkan Traction Pulse menjaga Magma supaya masih bisa terjaga. Magma low HP masih bisa mundur untuk sekarang. Yap. Kan inner turret belum hancur. Itu dia. Kayaknya memang avoid the team fight sih. Itu yang paling bener ya. Gimana cara G-Farm tuh defense aja. Jangan yang agresif. Jangan yang coba untuk cari keuntungan. Karena ya selama jangan akan berkurang. Hayabusa sesakit apapun Hayabusa lah. Apalagi gameplay dari Alter Ego juga regroup kan. Sementara dari Lord lihat yang pertama akan langsung di setup. Wah, angin segar dari tangan dari Alter Ego X. Mereka bakal setup dan megangin semua rumput. Action Pulse ready. Langsung dilantarkan kepada Chelsea. Belum pokingan yang dilakukan oleh Fadli. Fedor Ice Strike dilakukan. Tapi Lord diamankan. Lihat di arah belakangnya Brian terlalu dalam. Langsung bisa diselesaikan oleh teman-teman dari Alter Ego X. 4.000 gold dengan Lord juga yang diamankan untuk Alter Ego X. Mereka bisa mengawali nih dari serangan mereka menuju ke arah best turret walaupun masih under 12 menit. Blade of Despair. Kaiser, flicker. Fadli. Panik.
Ya, Takut-takutnya ada Shadow Kill kan. benar-benar. Tapi ya lumayan sih tadi dengan informasi yang sudah diberikan juga. Sementara ada fun fact by GoPay Gigeras. Sukses pertahankan win streak 100% dengan hero Hayabusa dalam 3 kali pick di MDL ID season ke-12 hingga progressive round. Oke, akan kepecah sekarang? Bisa jadi, Atau tetap 100? bisa ada epic comeback. Sangat. Hmm. Karena memang dari Hayabusa sendiri menurut gue semakin late game ya dia akan coba untuk sebagai poke damage doang. Dia nggak bisa eksekutor yang bener-bener ngeratain semua gitu loh. Momen itu ada di Moskov justru. Dia bisa ratain semua. Tapi yang tadi gue bilang lagi, target yang di hit itu bakal susah. Menit 10-24 detik Trinity dari Junks baru jadi Lin. Jadi agak lumayan terlambat untuk dia bisa ngasih pressure, tapi seenggaknya sebagai high ground menghilangkan Lord itu bisa menjadi tugas dia. Langsung Conceal dari top lane. Menuju kepada base turretnya, Predator Ice Strike menjadi follow up untuk mengusir mundur anak-anak dari Alter Ego, tapi Jaman Force memberikan pressure tambahan. Lihat bagaimana sosok dari Aldo terus bergoyang dengan Chrono Dash-nya. Hati-hati. Kalau memang nanti dari Geek Fam gak bisa defense base turretnya, satu lane di atas ini untung banget dari Alter Ego. Cuma dari Alter Ego akan coba lagi. Oh, Tsunami Slam tepat sasaran pada Gerard. Masih ada Concedo untuk mundur, masih selamat tapi tidak dengan Chelsea. Chelsea lah yang akhirnya lenyap seketika. Predator Ice Strike hanya sebentar waktunya. Gak bisa untuk menyelamatkan base turret di arah top lane. Tapi Junks tiba-tiba hadir, siap untuk memberikan satu damage kepada Magma. Shadow Kill, walaupun damage-nya terbagi tapi ada Divine terpisah dan Junks-nya termakan di tangan Kaiser. Bahkan double kill, triple kill, menuju ke arah Median dan Kaiser. Menutup dengan wipeout, menutup dengan Maniac. Satu game untuk Alter Ego X ada di depan mata. Hanya menyisakan Chelsea, Yoji. EOG untuk defensif, tapi kali ini tidak bisa bertahan lebih lama. Chelsea hanya menyetor nyawa dan game pertama untuk Alter Ego X. Kemenangan yang terlihat dengan cukup jelas. Kaiser penggunaan Insansin kita sudah lihat juga tadi.